Ucacame, selamat datang di channel YouTube Akbar Lumos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Jadi kelanjutan video tadi kawan. Jadi itu kawan, nakal itu boleh, tetapi itu tadi jangan sampai orang tua kita tahu. Sudah tuh kawan, kita juga sekolah itu soal pintar itu bonus kawan. Saya prinsipnya seperti itu dulu, karena saya termasuk ya tidak terlalu pintar kawan. Saya terus terang saya tidak terlalu pintar. Jadi saya berpikirnya seperti ini dulu kawan. Saya berpikir orang yang jelas-jelas ada ijazah saja sangat susah mencari pekerjaan zaman sekarang kan, apalagi tidak ada ijazah. Jadi saya dulu kalau pintar itu bonus, ya prinsip saya kayak mana caranya saya dapat ijazah. Dengan cara ya sekarang kan bisa aja dapat ijazah itu bisa saja tanpa kita pintar, kita bahasanya nembak begini-begini itu bisa. Tetapi sekolah yang sebenar-benarnya tuh kawan, selain daripada kita harus pintar, kalau bisa pintar itu bonus, kedua kita harus dapat ijazah. Tapi di sekolah itu kita juga bagaimana dapat pengalaman bagaimana cara kita bergaul, bersosialisasi gitu kan kawan. Jadi bukan tentang ya kita harus pintar, kita harus dapat ijazah, kita harus dapat ini, bukan itu kawan. Tetapi lebih kepada bagaimana caranya kita berbaur, bergaul itu kawan. Karena ya di sekolah itu kawan, sebenarnya kalau untuk masalah ilmu ya bisa dibilang di sekolah kita khususnya SMA ini di Indonesia ini kebanyakan teori kawan, prakteknya jarang gitu. Nah sementara pengalaman kita atau ilmu kita itu yang banyak kita dapat dengan cara kita bergaul. Ya perlu sekolah tuh kawan, sangat perlu sekolah itu, karena ya itu dasarnya. Jadi itu kawan. Nah, untuk selanjutnya, untuk kenakalan remaja atau lebih jelasnya itu sudah kita selesai daripada sekolah SMA kawan. Boleh kita nakal kawan, tetapi satu hal yang perlu kita ingat kawan. Pertama, jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba kawan. Ya bagi kawan-kawan yang sudah terlanjur ya mau bilang apa kan, tetapi mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin baru tamat sekolah dan lain sebagainya. Ya jangan sampai kawan. Jadi nanti dulu cerita selesai daripada SMA. Jadi dulu kawan, zaman SMA sampai terakhir kali saya udah kelas 3 kawan-kawan, udah kelas 3 SMA nih. Jadi waktu itu perpisahan kawan-kawan. Jadi sehari libur itu saya kan di kampung nih. Posisi kampung saya itu ke kota Jambinya itu sekitar 3 atau 4 jaman kawan-kawan. Jadi dulu setiap libur sekolah, mungkin kalau orang kawan-kawan yang lumayan lumayan bagus ekonomi orang tuanya, ke Jambi itu liburan. Nah kalau saya tidak kawan, saya ke Jambi itu, saya kan kebetulan ada bibi saya juga yang tinggal di Jambi. Jadi saya nanya sama bibi nih, kira-kira bukan yang ditanya bukan ada tempat wisata yang bagus, bukan kawan, tetapi ada nggak kira-kira lowongan pekerjaan. Nah itu saya cari kawan, bukannya saya ke Jambi untuk liburan, bukan kawan, tetapi saya ke Jambi karena di kampung jatuhnya kadang-kadang ya kadang nggak ada lowongan pekerjaan. Kadang-kadang waktu libur kan agak lumayan panjang nih, kadang 2 minggu gitu kan, kayak semester 1 semester 2 itu kan, atau kenaikan kelas itu kan lumayan panjang liburnya kawan. Jadi saya memanfaatkan ke Jambi itu mencari lowongan pekerjaan kawan. Saya pun tidak memilih apapun pekerjaannya, saya kerjakan gitu. Nah iya, jadi pernah terakhir waktu perpisahan SMA nih, waktu perpisahan acara coret-coret baju kan. Jadi kawan bayangin saya di Jambi pas kawan coret-coret baju itu, saya baru pulang kawan, baru pulang dari Jambi. Waktu itu saya ingat kerja di toko bangunan di daerah Cinambau Bolong. Mungkin kawan-kawan di Jambi tahu lah tuh di mana, daerah Palmerah sana kan. Jadi di situ saya bekerja kawan di toko bangunan itu. Jadi kawan-kawan dari kampung sudah ngotot, "Oh Jo, orang perpisahan hari gini, kalau orang sudah siapin jas dan lain sebagainya, perpisahan nih kan, termasuk pun hari coret-coretan." Jadi pas hari coret-coretnya itu saya baru pulang kawan. Jadi ketemu kawan-kawan saya SMA itu, saya baru pulang, istilahnya ngerantau lah bahasanya, walaupun belum terlalu jauh. Baru pulang dari Jambi untuk pulang ke kampung untuk acara coret-coret itu, papasan sama kawan-kawan yang memang
sekelas gitu nah. Kawan bayangin lah, saya tidak ikut acara coret-coret baju, saya tidak ikut kawan. Kalau perpisahan saya ikut, karena lumayan sudah agak jauh kan, karena saya posisi pun lagi di kampung waktu itu. Jadi kawan-kawan, kawan bayangin lah waktu itu saya kan waktu itu jas ini ngerental kalau tidak salah kawan-kawan kan. Saya cuma lewat HP aja kawan, minta bantu sama mama di rumah, tolong carikan saya jas gini-gini. Kenapa sih itu waktu itu saya tidak di kampung, apa sudah misalnya 3 hari acara perpisahan baru saya pulang. Jadi ini cerita saya pribadi kawan-kawan. Tujuannya saya ceritakan gini untuk memotivasi kawan-kawan yang mungkin malas belajar, yang mungkin mengeluh uang jajan sedikit. Jangan pernah mengeluh kawan-kawan, karena kadang-kadang kalau kita berpikir kita ini susah, masih ada orang lebih susah daripada kita kawan-kawan. Kedua, pelajaran yang saya petik daripada itu kawan-kawan, karena saya dulu belajar sambil kerja sambil belajar, walaupun saya cuma tamat SMA, tidak duduk di jenjang kuliah, tetapi saya bersyukur kawan-kawan, karena begini, yang namanya kita sekolah dari SD sampai SMA itu kewajiban kita kawan-kawan. Kewajiban, kenapa saya bilang kewajiban? Apabila orang tua kita mampu untuk menyekolahkan kita dari SD sampai SMA, tetapi kita tidak mau sekolah SMA, nanti di saat sekarang ini kayak saya sekarang ini, di saat kita terjun ke masyarakat, di mana mungkin kita mulai mencari pekerjaan, di situ yang diutamakan, seandainya ditanya ijazah sementara kita cuma tamat SMP atau SMA, yang menyesal bukan orang tua kita, tetapi kita kawan. Kenapa dulu kita tidak sekolah SMA di saat orang tua kita mampu? Lain dengan cerita kalau misalnya orang tuanya memang tidak mampu kawan. Kalau orang tuanya tidak mampu, ya nggak bisa kita nyesalkan diri kita, nggak bisa nyesalkan orang tua kita juga, nggak bisa. Kenapa? Kita mau sekolah tetapi orang tua kita tidak mampu. Kita mau nyesalkan kepada orang tua kita, kenapa tidak sekolah? Ya kita tahu karena orang tua kita susah gitu kan, jadi kita tidak dapat. Tetapi kalau orang tua kita mampu, kayak misalnya anak zaman sekarang, orang tuanya mampu, nah, kau sekolah lah bahkan sampai kuliah apa misalkan. Nah ini jangankan kuliah, SMA aja dia malah malasan. Katakanlah tidak selesai sekolah SMA-nya kan, iyo rugilah kan, rugi kawan. Di saat dibutuhkan ijazah itu nanti kita yang merasa rugi, baru kita nyesal. Apalagi daya, karena kita sudah dewasa, kawan-kawan sudah selesai, apalagi yang kita sesalkan. Akhirnya itu tadi kawan, yaitu kita sekarang berbicara tentang ijazah, yang kuliah pun sekarang banyak yang nganggur kawan. Nah, tapi kalau kita punya ijazah SMA, di saat dibutuhkan ijazah SMA, ya kita ada gitu. Nah jangan nanti kita dibutuhkan ijazah SMA malah kita nembak. Ah itu yang tidak enak kawan. Memang sih bisa, tetapi ya pengalamannya kawan. Kedua, alhamdulillah kawan-kawan, saya tamat SMA sekitar tahun 2014. Mungkin kawan-kawan yang khususnya kawan-kawan yang dari SMA 7 Muaro Jambi, tepatnya di desa Kumpelir, daerah Sponjen, Sungai Bungur, tahulah, mungkin kenal sama saya yang tamatan tahun 2014, tahu kayak mana saya gitu. Nah saya bisa dibilang gaul, tak palah gaul, dibilang istilahnya nakal, enggak pula terlalu nakal, dibilang baik, enggak juga terlalu baik. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Tapi alhamdulillah kawan-kawan, dengan adanya saya dulu belajar sambil bekerja untuk tambah-tambah uang jajan, ada kawan-kawan hikmah dan pelajarannya kawan. Saya berpikir begini, saya dulu ketemu ya bongkar muat pasir kawan, harian sawit, macam-macam kawan kerjanya, kerja bangunan, macam-macam, karena saya tidak memilih pekerjaan kawan. Jadi di situ saya alhamdulillah, zaman saya sekolah dulu, alhamdulillah kawan, hampir tiap hari ada aja orang yang ngajak kerjaan asal saya libur. Nah, tanpa saya tanya, karena ya maaf cakap, bukan saya memuji diri saya sendiri, maaf ngomong kawan, bukan karena saya memuji saya ini rajin, ini tidak kawan. Tetapi kita di saat kita bekerja, kita memang benar-benar bekerja, dan tujuan kita bekerja pun jelas untuk tambah-tambah biaya sekolah. Pasti orang kasihan dan simpati kawan-kawan. Jadi pengalaman yang saya dapat, pertama, saya berpikir di saat saya kerja yang lumayan capek kawan, karena di kampung dulu bisa dibilang capeknya sih, mungkin ada yang lebih capek, tetapi saya waktu itu bekerja begini kawan. Saya berpikir di saat ketemu kerjaan yang lumayan melelahkan, saya berpikir berarti seandainya saya tidak sekolah atau tidak SMA, tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah, inilah pekerjaan saya setiap hari
karena saya tidak punya ijazah, karena kebanyakan ya itu tadi pasti kerjanya lumayan capek kawan. Nah, jadi saya berpikir kalau saya tidak tamat SMA, tidak memperbaiki apa namanya cara berpikir saya, ya pasti saya kerjanya ya seperti ini setiap hari, pasti capek terus. Nah, saya tidak mau seperti itu kawan-kawan. Alhamdulillah pertama ada motivasi kita untuk belajar. Untuk belajar maksudnya bagaimana caranya kita tamat SMA. Kedua kawan-kawan, tujuan kita daripada tidak memilih-milih pekerjaan tadi kawan, begini kawan-kawan. Di saat nanti kita sudah tamat SMA, kita bekerja, ketemu kita dengan pekerjaan yang lumayan capek, tapi tidak secapek waktu kita kerja di kampung. Ada perbandingan kawan-kawan. Begini, jadi ceritanya gini. Dulu ada pernah kawan yang bisa dibilang manja lah, gini kan, lumayan manja. Maksudnya manja itu gini, di saat dia ada keperluan, dia tinggal minta karena orang tuanya mampu gitu kan. Kita tidak usah menangisi nasib orang lain kawan, tapi kita jadikan pelajaran. Kita susah pun ada pelajaran, ada hikmahnya kawan. Jadi akhirnya kawan-kawan, di saat sudah tamat SMA, terjun ke masyarakat, mulai bekerja, dapat pekerjaan, sedikit agak capek, dia mengeluh kawan-kawan. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan kawan-kawan. Tidak ada perbandingan, maksudnya kalau saya dulu, misalnya saya kerja sekarang ini kan, saya kerja di pabrik kawan-kawan. Saya tamat SMA mungkin nganggur sekitar 2 bulan lah mungkin paling lama di kampung kawan-kawan. Kebetulan paman saya ada juga kerja di pabrik sawit, dia di security. Jadi saya dibagi pekerjaan juga, karena dia bilang gini, kau tamatkan dulu sekolah SMA-mu, sekolahmu, pekerjaan nunggu, kata paman tuh kan. Jadi ya alhamdulillah saya tamat SMA, terus saya bekerja, saya menganggur sekitar 2 bulan di kampung. Jadi kawan-kawan, di saat saya kerja di sini, saya berpikir begini kawan-kawan. Pertama, kita pernah susah, kita pernah kerja yang lumayan capek, walaupun mungkin ada yang lebih capek daripada itu, tapi bagi saya itu lumayan capek kawan-kawan. Jadi ada perbandingan kawan-kawan. Di saat kerja agak capek sedikit di sini, oh di kampung dulu kadang-kadang capeknya 3 hari, uangnya sehari pun belum tentu sehari, belum nyampe sehari pun udah habis uangnya, capeknya 3 hari. Nah, ada kerjaan yang lebih capek daripada di sini. Loh, kenapa aku tidak pertahankan di sini? Di sini kan lumayan, walaupun dia dibilang capek, namanya pekerjaan kawan. Nulis pun pak, bayar gaji orang pun, ngitung duit orang pun ya capek kawan. Kalau udah tiap hari itulah kita gawain, ya pasti capek kawan. Yang namanya pekerjaan tidak ada yang capek. Tapi kita ada perbandingan. Di kampung dulu ada pekerjaan yang lebih capek daripada di sini. Kenapa aku tidak pertahankan gitu nah itu kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sekarang, adik-adik saya yang mungkin posisinya masih jadi pelajar, jangan mengeluh kawan-kawan. Jangan perbandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dulu kawan cerita susah nih, janganlah, mungkin ada yang lebih susah daripada kita. Dulu kawan, saya orangnya ya termasuk hobi juga, istilahnya kayak keramaian seperti acara pernikahan dan lain sebagainya. Suka juga terlibat dalam kepanitiaan, itu suka. Jadi dulu kawan, saya juga pernah bersedih karena dulu di samping rumah kebetulan begini kawan, masih abang sepupu saya juga, tetapi dia sudah anak yang kesekian, tetapi ada abangnya. Saya pernah berpikir, saya pernah ngomong sama orang tua saya gini, enak nian mak dak abang itu, saya bilang, dia punya abang, jadi kalau lebaran ndak mikir lagi, nggak dapat dari orang tuanya, katakanlah baju lebaran, pokoknya tentang baju, tentang style lah kawan. Enak dia, walaupun orang tuanya tidak membeli ataupun dia tidak membeli sendiri, ada abangnya. Tapi saya anak pertama kawan-kawan, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kebetulan saya pertama, adik saya kedua cowok, yang ketiga cewek, yang terakhir baru cowok lagi. Jadi saya anak pertama kawan-kawan. Jadi saya kalau seandainya tidak ada dari orang tua seperti tidak membelikan baju lebaran, ya saya sudah tidak kaget lagi kawan-kawan. Kenapa? Ya memang orang tua tidak ada kawan-kawan, tidak ada uang. Maksudnya ya kadang-kadang namanya petani kawan-kawan, kadang punya uang, kadang tidak. Iya, itu kawan-kawan. Jadi saya berpikir dulu, saat ini kan ya sudah tamat SMA kawan-kawan,
Saya tamat SMA 2014, terus saya